Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berharga ini ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim di majelis yang mulia ini. Kita akan membahas satu masalah tentang tantangan dakwah khususnya dan pentingnya kita untuk tafaqquh fiddin. Sebelum itu, seperti di beberapa forum yang lain, saya mohon kesediaan hadirin hadirat untuk mengisi beberapa kuis. Jadi saya ada kuis 10 pertanyaan, mohon dijawab ya. Gampang jawabannya, cuma setuju atau tidak setuju gitu. Dengan pernyataan yang ada ini ya, ini untuk kalau komputer itu scanning lah ya, jadi ada virus enggak yang masuk ke majelis ini gitu ya. Jadi gampang pertanyaannya, jadi mohon disiapkan ya. Yang bawa pulpen ditulis, yang enggak bawa ya dalam hati saja ya, jawab dalam hati saja ya. Saya akan membaca dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, insyaallah ya. Ya baik ya, silakan ya menjawab pertanyaannya. Nomor 1, meskipun saat ini kita hidup di dunia yang memegang nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, tetapi kita tidak boleh meletakkan nilai-nilai HAM di atas ajaran-ajaran agama kita. Ya, setuju atau tidak setuju? Kedua, dalam sejarah umat manusia Allah telah menurunkan berbagai agama kepada para nabinya. Seperti agama Yahudi, Yudaisme diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, agama Kristen diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tidak setuju? Ya. 3, umat Islam harus menghormati pemeluk agama lain serta berbuat baik terhadap mereka. Sebab pada hakikatnya inti dari semua agama adalah mengajarkan kebaikan dan mengasihi sesama manusia, dan agama-agama diturunkan Tuhan untuk mensejahterakan manusia. Setuju atau tidak? A atau B? 4, secara umum agama-agama dapat dibagi menjadi 2, yaitu agama bumi atau agama ardi dan agama langit atau agama samawi. Meskipun memiliki sejumlah perbedaan dalam ajarannya, Islam, Yahudi dan Kristen adalah sama-sama merupakan agama samawi yang sama-sama merupakan pelanjut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, atau yang populer dengan istilah Abrahamic religions. 5, sebagai muslim saya yakin bahwa Nabi Isa tidak mati di tiang salib. Ya, Quran surat An-Nisa 157. Wa ma qataluhu wa ma shalabu walakin syubbiha lahum. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan pendapat agama lain yang menyatakan bahwa Nabi Isa mati di tiang salib, sebab masing-masing agama memiliki standar kebenaran sendiri-sendiri. 6. Sebagai muslim saya meyakini bahwa Tuhan hanya satu, tetapi soal penyebutan nama dan cara menyembahnya dapat ditempuh melalui berbagai cara sebagaimana diajarkan oleh para nabi melalui berbagai agama yang mereka bawa, seperti agama Islam, Yahudi dan Nasrani. 7, Islam adalah agama yang dinamis, progresif dan selalu berkembang serta berevolusi mengikuti dinamika sosial dan budaya. Sebab
Sebab sebagaimana agama-agama lain, Islam adalah ibarat bayi yang tumbuh dan terus tumbuh menjadi semakin tua dan matang. 8. Puncak kejayaan peradaban Indonesia sebelum kemerdekaan tahun 45 dicapai di bawah kerajaan Majapahit yang berhasil menyatukan Nusantara di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, sehingga Majapahit menjadi cikal bakal atau fondasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Perlu dibedakan antara Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang mutlak benar, sedangkan penafsiran terhadap Al-Quran adalah bersifat relatif karena berasal dari pemikiran manusia, sehingga muncullah berbagai macam tafsir yang berbeda satu dengan lainnya. 10. Kita harus membedakan antara Islam dan pemahaman terhadap Islam. Islam adalah agama yang mutlak benar, sedangkan pemahaman terhadap Islam adalah produk akal manusia yang bersifat relatif dan memiliki kemungkinan salah. Setuju tidak setuju? Nah, baik. Jadi ada sekalian itu 10 pernyataan, ya, silahkan dijawab. Ya, nggak usah dikumpulkan, dilihat sendiri-sendiri aja. Jadi dari 10 soal tadi, jawabannya saya kira antum udah tahu ya. Nomor 1 benar, dan setelah itu salah semua. Ya, jadi yang benar nomor 1 saja. Jadi kalau ada yang menjawab tidak sesuai itu berarti ada virus. Itu virus bahaya, itu virus liberal sekuler masuk di di kepala kita. Jadi harus diobati. Virus itu bahaya. Ya. Yang mahasiswa baru berapa orang? Ada, coba yang mahasiswa baru angkat tangan. Berapa orang? Banyak ya. Yang mahasiswa baru yang benar semua siapa jawabannya? Yang benar semua, maksudnya yang nomor 1 benar, nomor 2 sampai 10 salah semua. Jadi yang dapat nilai 100 berapa? Oh, 1 orang. Jadi yang lain salah. Ada berapa orang jadi? Oh, 1 ya. 1, 2, 3 ya. Minoritas ini ya. Jadi berarti harus ngaji, kesimpulannya begitu ya. Jadi harus ikut kuliah ini panjang ini ya. Cara mengobatinya lama. Ya. Itu penyakitnya kronis. Baik, adik sekalian, saya akan coba sebelum masuk ke dalam materi, tapi ini bagian juga ya. Kita lihat sekarang ini salah satu contoh bagaimana musuh-musuh Islam menyebarkan pemikirannya, ya, sehingga kita pun bisa terkecoh. Ya, pada tahun 1094, 1 tahun sebelum perang salib dimulai, ada seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal, ya. Jadi tahun 1094 itu namanya Peter the Venerable. Peter the Venerable ya, atau Peter Venerabilis. Dia lahir di Biara Cluny di Perancis. Ya, terkenal ya, tokoh Kristen yang nanti dia menginspirasi gerakan misionaris sedunia. Peter ini punya pendapat yang monumental ya. Kata-katanya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Peter mengatakan begini: I come to meet the Muslims not with arms but with words. Jadi kata Peter, saya akan menghadapi orang Islam bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Zaman itu zaman perang salib. Ya, orang barat menyerang Islam, umat Islam dengan kekuatan senjata. Semula mereka menang
50 tahun pertama pasukan salib ini menang. Setelah itu kemudian berbalik situasi, pasukan salib kalah. Nah, Peter ini sudah mengingatkan, meskipun dia mendukung pasukan salib, tapi dia sudah mengingatkan, kalian nanti akan kalah kalau menghadapi orang Islam begitu. Ya, kata dia, saya akan menghadapi orang Islam bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Not with arms, but with words, kata dia. Not by force, but by reason. Dan bukan dengan kekerasan. Saya akan menghadapi orang Islam bukan dengan kekerasan, tapi dengan reason, dengan logika. Ya, and not in hatred but in love. Dan bukan dengan cara kasar, bukan dengan wajah kebencian, tapi dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Nah, saudara sekalian, ini yang dulu ya, kemudian menginspirasi bagaimana kemudian gerakan misionaris di dunia Islam. Ya, mereka menggunakan wajah damai. Meskipun di beberapa tempat mereka berperang. Di Batak misalnya, ya, misionaris Kristen, ya, yang terkenal misionaris di Batak itu Ludwig Nommensen, ya, sekarang jadi nama universitas di Medan, ya, Universitas Nommensen. Dia berperang melawan pasukan yang pahlawan terkenal, ya, yaitu Sisingamangaraja 12. Jadi Sisingamangaraja 12 itu dikeroyok oleh misionaris di bawah pimpinan Ludwig Nommensen ini dan pasukan Belanda. Ya, makanya bohong itu buku sejarah SMP sekarang ini, ya, yang mengatakan misionaris itu nggak ada hubungan dengan penjajah. Misionaris itu datang ke Indonesia dengan cara-cara damai. Tidak semua. Ya, baca buku sejarah SMP coba, ada tentang penyebaran agama Kristen. Di situ keliru. Ya, itu juga bentuk penyesatan. Jadi ini, ya, yang dilakukan oleh Peter kemudian apa? Dia melakukan studi terhadap Islam. Dia pelajari Islam. Dia mulai bentuk tim untuk menerjemahkan karya-karya ulama Islam, ya, dan terutama menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, pertama kali kemudian Al-Qur'an diterjemahkan dalam bahasa Latin pada tahun 1147 kalau tidak salah, ya, oleh namanya seorang barat namanya Robert of Catten. Ya, Robert of Catten itu dia yang menerjemahkan Al-Qur'an, ya, tapi terjemahannya diberi judul Confutatio Al-Qurani, ya, kekacauan Al-Qur'an. Orang barat nanti begitu, ya. Nah, hadirin sekalian, ya, sebetulnya apa yang disebutkan oleh Peter ini bukan hal yang aneh. Ini hal biasa saja, ya, dalam dunia penyesatan. Karena tokoh penyesat utama yaitu iblis, kan gitu, ya. Ya, bapak penyesat yang utama itu kan iblis. Coba perhatikan, ya, cara iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kan iblis itu kata-katanya manis. Ya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah pada keduanya, ya, Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin. Aku ini sungguh Adam dan Hawa, aku ini teman kamu, sahabatmu. Aku ini tulus loh ngasih nasihat. Jadi wajah iblis itu bukan wajah seram. Ya, sekarang ini banyak anak-anak kita tertipu, ya. Kalau dengar kata setan itu mesti serem, kan? Padahal kalau dalam Quran setan itu manis. Setan itu cantik. Dan dia akrab. Ya. Teman dia, bergaya seperti teman. Ya. Mudah-mudahan enggak ada yang masuk di Wahdah. Ya, ya, sok gitu loh, sok apa namanya ini, waqasamahuma innilakuma laminan nasihin. Coba iblis itu ngomongnya gimana sama Adam dan Hawa? Apa ngomong gini, Adam, cuekin tuh larangan Tuhan. Wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Alah Tuhan, cuekin aja, kan enggak begitu cara iblis.
Ya kan? Kan iblis manis sekali dia mengatakan. Sebenarnya Adam, kan gitu. Maksud Allah ngelarang kamu itu. Ya. Apa? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Jadi yang disesatkan oleh iblis itu apanya? Tafsirnya. Iblis tidak mengatakan Allah nggak ada itu larangan Tuhan begitu, nggak ada, Tuhan cuekin, nggak begitu caranya. Ya kan? Caranya kan hebat. Iblis mengatakan, bener sih Allah itu ngelarang kamu begitu, tapi gitu loh ya. Maksudnya begini. Ya. Maka kadang-kadang saya kalau orang melintir-melintir ayat ya dengan Quran menyesatkan, itu iblis sudah begitu. Ya. Jadi persoalannya kita pakai Quran, maka sering saya mengatakan hati-hati sekarang ini. Kita kembali pada Quran dan Sunnah. Orang liberal juga begitu, kembali pada Quran Sunnah tafsirnya. Nah, tadi makanya ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Ya. Kita harus membedakan antara Quran dan tafsir Quran. Ini iblis ini. Ya, hati-hati itu. Setan itu. Ya. Dia seolah hebat kan? Oh, Quran itu wahyu. Ya kan? Mutlak dari Allah. Tapi tafsir Quran dari manusia. Dari akal manusia, itu relatif. Yang mutlak benar itu wahyunya, Qurannya itu. Tapi pemahaman terhadap Quran itu dari manusia, kan gitu. Karena dia manusia, maka dia mungkin salah. Ya, pernah istri saya sama saya lagi nonton TV. Ada profesor ngomong begitu. Kita harus percaya Quran ini mutlak, tapi kan penafsiran itu relatif. Penafsirannya boleh diubah. Karena itu menurut pendapat siapa? Kan itu mufasir, bukan Quran. Hati-hati ya sekalian. Ini menyesatkan ini. Karena kenapa itu menyesatkan? Karena penafsiran yang benar terhadap Al-Quran dan disepakati oleh kaum muslimin sebagai ijma, nilainya sama dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena penafsiran yang benar ya terhadap Al-Quran, saya ulang lagi, dan penafsiran itu disepakati oleh para ahli tafsir, maka itu menjadi ijma, dan itu nilai benarnya sama dengan nilai Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diturunkan Allah, yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Apanya? Lafadznya, cara bacanya, dan juga maknanya. Tidak bisa orang menyelewengkan makna Al-Quran sembarangan. Contoh sederhana beginilah ya. Kalau kita baca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya furido, kan gitu. Ya kan? Wajib. Saum Ramadan itu wajib. Semua mufasir pasti memaknai kutiba di situ saum Ramadan itu wajib. Kalau ada mufasir kemudian mengatakan saum Ramadan itu makruh, gimana? Kan penafsiran. Ya, itu sesat kan gitu, ya kan? Jadi jangan sembarangan. Tafsir itu bukan sembarangan. Tapi kalau tafsirnya itu qat'iyat, pasti benarnya, nggak boleh berbeda. Mutlak nilainya. Kalau orang mengatakan begini, contoh lagi misalnya, ada nggak di dalam Quran itu babi diharamkan? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ayatnya apa? Nah, yang keras, yang keras. Apa? Ayat yang mengharamkan babi apa? Apa, siapa yang tahu? Coba. Iya, apa? Apa coba? Yang mengharamkan babi ayatnya apa? Hah? Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Babi saya tanya, bukan khinzir. Ada enggak ayat Quran yang mengharamkan babi? Kan di dalam Quran yang diharamkan khinzir. Kalau orang mengatakan, loh, Quran mengatakan yang diharamkan khinzir, kok Anda mengharamkan babi? Memang ada gambarnya di Quran khinzir itu babi? Dari mana? Cari Quran sunnahnya bahwa khinzir itu babi. Dari mana? Cari surat berapa? Hadis riwayat siapa bahwa khinzir itu babi?
Itu kan tafsir. Nah, kan gitu. Itu penafsiran Anda, khinzir itu babi. Misalnya, boleh saja kan saya menafsirkan khinzir bukan babi. Ya, khinzir itu ayam. Oh, nggak ada Quran sunnahnya, itu kan kesepakatan. Khinzir sepakati, babi itu kan kesepakatan. Kita bisa buat kesepakatan baru. Ya. Kalau ada orang ngomong begini kita apain? Kira-kira kita apain orang ngomong ngeyel gitu terus kita apain? Itu kan pendapat Anda, pendapat saya nggak begitu. Ya. Dan setiap manusia itu relatif pendapatnya. Ya. Saya berkali-kali soalnya ngetes mahasiswa. Training sampai ke Kupang, ke Sumedang gitu. Ada satu organisasi mahasiswa saya datang. Begitu yang ngomongannya sama. Pak, Quran itu kan kitab terbuka. Siapa saja boleh menafsirkan Quran. Jangan mengklaim pemahaman seorang yang mufasir pendapatnya sendiri yang benar. Kita semua bisa menafsirkan Quran. Wah, ini kayak keren gitu. Jadi kan setiap pendapat tuh relatif, bisa aja pikiran kita salah. Kan kita manusia. Nah, kan hebat gitu ya. Ya, terus saya bilang begini, kalau semua pendapat relatif, pendapat Anda juga relatif, wong Anda manusia. Anda kan bukan Tuhan. Anda mengatakan setiap pendapat manusia mungkin salah. Pendapat Anda juga mungkin salah, wong Anda manusia, Anda bukan Tuhan. Ya. Yang kedua saya tanya, saya bilang gitu. Setelah saya mengamati Anda, saya perhatikan Anda dari tadi gitu. Saya yakin betul bahwa Anda manusia. Anda pasti bukan monyet. Dan pikiran saya mutlak benar, tidak mungkin salah. Kecuali kalau ada berpendapat pikiran saya relatif. Saya katakan. Iya kan? Ya, ternyata gak berani dia ngomong begitu. Loh, Anda tadi bilang setiap pikiran manusia relatif. Kan mungkin saya salah, saya bilang. Ya. Saya bilang Anda mungkin, menurut saya Anda pasti tidak gila. Kecuali kalau saya mungkin salah, saya bilang. Iya kan? Jadi ini saudara sekalian, nanti Anda akan ketemu mungkin ya di lapangan orang-orang yang memang dididik dengan virus yang ganas, ini namanya virus relativisme. Ya, seolah-olah hebat kan? Mengatakan, waduh pikiran manusia, kita kan manusia relatif. Hati-hati. Sebab ini yang sekarang digunakan untuk menipu. Ada satu buku judulnya Metodologi Studi Al-Quran, terbitan Gramedia. Ya, ditulis oleh 3 tokoh liberal. Ulil Absor Abdallah, Dr. Abdul Muksid, kemudian Dr. Lutfi Syaukani. Dia mengatakan, loh, yang mengatakan Quran ini tidak mungkin salah siapa? Kata dalam buku itu. Quran ini kan tidak turun di kita 30 juz. Siapa yang mengumpulkan Quran ini? Siapa yang menyeleksi? Kan manusia. Kan para sahabat, ya kan? Nah, karena manusia, berarti kan manusia mungkin saja salah, katanya di buku itu. Jadi karena proses pengkitaban Al-Quran ini dilakukan secara manusiawi, nah gitu, maka mungkin saja ada kesalahan. Namanya juga manusia. Jadi sekalian, ini sebetulnya soal cara berpikir. Nanti ini penting sekali ya, soal, karena sekarang orang yang dirusak ya, terutama melalui media massa, nanti cara berpikir rusak dia. Dia mengatakan begitu. Memang betul kalau kita jawab Al-Quran ini bukan 30 juz turun dari langit, yang menghimpun dan segala macam adalah manusia. Tapi yang mengumpulkan Al-Quran, yang menghimpun ini bukan manusia sembarangan. Mereka para sahabat Nabi, yang keutamaannya, kemuliaannya, kejujurannya, kesolehannya diakui dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Dan mereka berkumpul dalam satu tempat. Ya, saya menyebut sahabat Rasulullah ini scientific society, masyarakat ilmiah. Mereka kritis. Jangankan penyimpangan yang besar, penyimpangan yang kecil aja mereka akan mengkritisi. Dan Al-Quran ini dikumpulkan dengan luar biasa, dihafal dan ditulis dari awal. Tidak ada satu kitab pun di muka bumi yang dari awal ditulis dan dihafal.
selain Al-Quran. Oleh karena itu dengan proses, meskipun proses manusiawi, proses seperti itu kita sebut proses mutawatir, maka tidak mungkin salah. Ya, ini logika ini penting karena sekarang ini virus ini gentayangan. Saya nggak tahu di antara antum tadi ada yang kena nggak? Ya, ini gentayangan nih virus ini masuk, gawat ini. Tahu-tahu dia ragu nanti dengan Al-Quran. Oh iya ya, kan Quran ini manusiawi. Ya. Manusiawi tapi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sebab orang mereka ini ngomong begini, Pak, kan Imam Syafi'i juga manusia. Malah enggak sebut imam sebenarnya. Syafi'i manusia, Bukhari juga manusia kata. Kita juga manusia. Hum rijal wa nahnu rijal katanya. Gayanya itu ya kayak hum rijal wa nahnu rijal. Kita sama-sama manusia. Mungkin saja mereka salah. Ya. Saya bilang, ya kalau Imam Syafi'i mungkin salah, apalagi Anda. Kalau Imam Bukhari mungkin salah, apalagi Anda. Ya. Bilang lagi waktu di Kupang tuh ada mahasiswa bilang ini, wah kan Quran kitab terbuka, Pak. Kita bisa menafsirkan, siapa aja boleh. Siapa yang melarang? Siapa mesti ada hak tertentu menafsirkan Quran? Siapa? Ya. Saya bilang, ya nggak ada yang melarang menafsirkan Quran. Siapa aja boleh kok. Siapa yang boleh sama orang semua juga boleh menafsirkan UD 45? Siapa yang melarang? Nggak ada. Tapi coba saya bilang gitu, kalau Anda nulis skripsi, ya. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menurut Inul. Kira-kira skripsi Anda diterima nggak ya? Nggak usah jauh-jauh Al-Quran ya kan? Nggak usah jauh-jauh Al-Quran. UD 45 aja coba Anda ngutip menurut pendapat Tukul. Tukul juga manusia, saya bilang itu. Sama, Inul juga manusia. Nah, kalau saya bilang kalau Anda dalam UD 45 ya kan mengatakan, nah nggak boleh dong, kan gitu, nggak layak dia. Yang layak Profesor Mahfud MD, kan gitu kan, Profesor Jimli Asyidi, karena dia menekuni itu, bidangnya itu. Nah sekarang kenapa ketika Anda menafsirkan Quran, Anda bilang setiap orang boleh menafsirkan? Ya kan, Quran itu lebih susah daripada UD 45 nafsirkannya, perlu ilmu. Ya, jadi sebetulnya kadang-kadang kita nggak perlu terlalu pinter untuk menjawab logika-logika yang menyesatkan itu, saudara sekalian. Ini beberapa contoh. Ya, jadi kita berhadapan dengan manusia-manusia yang sekarang ini dia terjangkit virus-virus, terutama virus relativisme. Karena ini yang paling banyak sekarang ini. Oleh karena sebenarnya para ulama kita, Anda nanti di sini ya menekuni bidang ulumul Quran, gunakan itu untuk menjawab, ya, untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Quran tidak suci, ya. Anda tahu kan di Jawa Timur, ya, belum lama ini di Jember, ya, ada dosen yang menggosok lafaz Allah dengan sepatunya. Sebelumnya tahun 2006 yang lalu dosen IAIN Surabaya masuk itu di majalah Gatra, di Sabili, masuk semua ke media. Seorang dosen IAIN Surabaya yang kalau ngajar dia selalu mengatakan Quran ini tidak suci. Ya. Saya juga pernah ditanya, ini bukan hanya dia, saya berkali-kali itu ditanya begitu. Saya pernah di Kalimantan Barat, di Balikpapan, waktu workshop di Stein sana, Kalimantan di Pontianak ya, ada yang bercerita waktu ospek ya, itu Quran dilempar katanya. Waktu ospek mahasiswa, Quran dilempar. Sama di NTB saya ditanya juga, ada orang nanya, Pak, ada mahasiswa bilang Quran ini suci atau dianggap suci katanya. Ya. Saya bilang, tanya aja dia Pak, saya bilang itu. Dia itu manusia atau dianggap manusia? Mereka berpendapat begini, Quran ini suci atau enggak suci tergantung siapa yang menganggap. Gitu loh. Jadi bukan
Qurannya ini yang suci, tapi pikirannya yang suci. Ya, pikirannya itu yang masalah. Ini sama kayak orang yang menolak undang-undang anti pornografi. Ya, kata mereka begini, yang penting itu bukan objeknya, tapi pikirannya. Kalau memang pikirannya kotor, dia lihat yang tertutup aja tetap aja kotor. Buktinya ada seorang sastrawan tua kan yang sering nulis di majalah Tempo, ya, nulis begitu. Buktinya di Saudi udah pakai jilbab, udah pakai ini, tetap aja diperkosa. Berarti memang pikirannya yang kotor. Ya, mereka bilang kalau memang kita pikirannya bersih, lihat yang begitu-begitu nggak tertarik. Memang pikirannya bersih. Wah, gitu loh. Jadi yang penting bukan objeknya katanya, tapi yang penting pikirannya. Nah, itu contoh ya bagaimana tersesat orang-orang ini, kasihan ya. Jadi begitu. Jadi ya dia, kita kan nggak lihat orang yang kelainan. Ada orang yang memang melihat yang begitu-begitu nggak tertarik, ya kan? Tapi umumnya manusia, umumnya laki-laki ya normal kan gitu. Ya, kita nggak lihat, oh saya nggak tertarik kok lihat yang begitu. Ya itu kamu, gitu. Itu soal lain kan gitu, ya kan? Jadi kita bicara hukum itu yang umum, bukan yang khusus, yang kelainan. Umumnya orang mengatakan gula itu manis. Nah, ini akar dari relativisme itu sufastoiyah, sofisme namanya. Faham sejak zaman filosof Yunani dulu. Makanya dulu pada abad ke-17 seorang ulama ya di Aceh, Syekh Nuruddin Arani ini sudah menulis kitab Durrul Faraid fi Bakhthil Aqaid. Salah satunya menjawab masalah sufastoiyah ini. Mengatakan faham sofis ini faham yang berbahaya, sesat. Ya, abad ke-17 tuh, beliau meninggal 1638. Sekarang bangkit lagi kayak begini nih modelnya ini, ya. Bukan menolak Quran, tapi tafsirnya nggak ada yang mutlak. Ini sofis. Undang-undang ini mengatakan undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD 45. Kan mereka mengatakan undang-undang ini bertentangan dengan UUD 45. Kita nggak bisa di Mahkamah Konstitusi mengatakan undang-undang ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nggak bisa. Kalau ini undang-undang dicabut, aliran sesat apapun bebas di sini. Orang ngaku nabi sekarang masih bisa ditangkap, ya kan? Aliran sesat masih ditangkap polisi. Nah kalau undang-undang dicabut, makanya sekarang Syiah juga menggugat. Ya, mereka punya LBH namanya LBH Universalia. Sekarang menggugat ini juga undang pasal 156A. Karena Tajul Muluk yang di Sampang diadili sebagai penodaan agama, pasal itu. Kita masih bisa gunakan pasal itu untuk memvonis sesat Syiah, memvonis Syiah. Nah, kalau undang-undang ini dibuang sekalian, ya, dengan alasan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kondisinya tambah buruk. Nah, saya ajak diskusi ini anak muda ini, saya bilang kita harus hati-hati. Saya salut ya dengan semangatnya. Tapi kalau kita mentakfir saudara kita, nggak boleh. Ya, jangan mudah kita mengkafirkan sama saudara. Tapi kalau memang dia sudah kafir, oh jelas dia bukan Muslim, ya kafir. Ya, kemarin kan di Jakarta ada isu SARA, ya kan? Oma Irama dipanggil karena kampanye SARA. Ini di Makassar nggak apa-apa kita ngomong SARA. Di Jakarta rawan. Bulan puasa kemarin saya ceramah di Istiqlal, ceramah di Jakarta Islamic Center. Habis Oma Irama dipanggil itu, saya bilang sama jamaah taraweh, tolong kalau nanti ceramah saya SARA, tolong di stop. Saya bilang. Sampai akhir nggak stop, jadi ceramah saya tidak SARA. Tapi saya mau membahas SARA. Tapi ceramah saya bukan SARA. Saya membahas masalah SARA. Suku, agama, ras antar golongan. Ini nggak benar ini. Ini penyesatan. Kata agama di situ, ya nggak boleh dong. Agama itu beda dengan suku, beda dengan ras. Suku dan ras itu kita sifatnya tidak bisa menolak kan. Itu pemberian Allah, takdir itu. Nggak bisa kita tolak itu memang. Itu kita harus terima. Orang itu sampai mati ya, kalau antum lahir sebagai orang Makassar, memang lahir bapak ibu Makassar, antum nggak bisa nolak. Ya sudah, memang tetap aja antum mati sebagai orang Makassar, kan gitu. Ngerti bahasa Makassar atau enggak, ngerti ya, pokoknya antum lahir dari Makassar, ya Makassar sampai mati begitu rasnya. Itu makanya dalam Islam ini nggak boleh kita beda-bedakan.
Ya Rasulullah sudah menyelesaikan masalah ras ini. Gak ada bedanya orang Ajam, orang Arab, orang merah, orang putih, gak ada bedanya kan, kata Rasulullah begitu. Sekarang di barat masih jadi masalah. Tapi agama tidak sama dengan suku. Karena agama itu pilihan. Wa man syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. So khawatir ada ustadz yang kemudian takut ceramah itu. Nanti dituduh sara. Kan Anda lihat di TV, kan nggak benar itu orang mengatakan. Saya bilang ini bukan, kemarin saya ceramah di mana tuh? Di Jakarta juga saya katakan ini bukan soal sara, ini soal iman. Orang mukmin itu tidak sama dengan orang kafir. Itu pasti. Orang mukmin lebih tinggi dari orang kafir. Orang mukmin disebut khairul bariyah, orang kafir disebut syarrul bariyah. Orang mukmin amalnya diterima oleh Allah, orang kafir nggak diterima. Ya, bahkan inna syarat dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Jadi kalau kita menyampaikan, saya bilang ini nggak ada hubungan dengan pilkada. Tapi bahwa orang kafir itu pasti lebih hina dari orang mukmin itu pasti. Apakah dia mau jadi pemimpin atau enggak soal lain gitu loh. Tapi nas Qur'annya jelas. Nah itu di Istiqlal saya begitu nggak apa-apa, bukan sara. Ya. Jadi sara itu istilah yang keliru sebetulnya gitu. Jadi yang seharusnya kita tetap menekankan kan orang-orang begitu. Gak ada bedanya ya dengan mukmin kafir, apa mukmin non muslim atau enggak, kita jangan beda-bedakan agama. Loh kalau kita orang mukmin, beda dong soal agama, soal iman. Nah ini ya hadirin sekalian ya contoh-contoh bagaimana sekarang ini banyak ini penyesatan-penyesatan opini begini yang masuk. Sekarang kita nggak bisa bendung dari internet, dari segala macam, nggak bisa. Ya. Satu-satunya cara adalah sekarang kita harus tafaqquh fiddin. Kita harus betul-betul sekarang ini mendalami agama sekarang. Tantangan kita sangat berat sekarang ini. Gak bisa kita serahkan sama orang lain. Ya, kita sekarang sendiri yang harus tafaqquh fiddin. Ya, makanya saya sempatkan betul ke sini kan. Saya senang Wahdah, saya tahu lah udah sering dekat ya. Salah satu komitmennya memang tafaqquh fiddin. Ya, tafaqquh fiddin ini kunci. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda al ulama'u warathatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Saya memahami hadis ini ya. Hadis ini bukan sekedar berita. Menurut saya ini perintah Rasul untuk selalu harus ada perkaderan ulama. Karena kan misi kenabian itu harus terus berlanjut sampai kiamat. Ya, melanjutkan risalah kenabian, memperjuangkan penegakan tauhid itu nggak boleh berhenti sampai hari kiamat. Dan Rasulullah mengatakan yang bisa melanjutkan memimpin misi kenabian perjuangan ini haruslah ulama. Kan gitu sebetulnya. Ulama itu pewaris Nabi. Artinya tidak boleh umat ini tidak dipimpin oleh para ulama. Tidak boleh. Karena akan tersesat. Karena hanya ulama lah yang sanggup melanjutkan misi kenabian. Kan itu sebetulnya. Ulama itu pewaris Nabi. Sekarang kita bicara kriteria ulama apa? Di tempat saya sudah ada beberapa disertasi kaderisasi ulama. Dulu Kiai Haji Soleh Iskandar, ya ketua umum PKI CPI sudah meninggal, beliau pejuang ya, ketua badan kerjasama pondok pesantren, banyak merusak. Tapi intinya kriteria pertama seorang ulama itu harus mutafaqih fiddin. Itu nggak ada tawar menawar. Makanya saya di MIUMI misalnya, itu saya karena bidang saya itu nggak khusus bidang agama. Kalau saya dikasih gelar Kiai Haji saya tolak. Saya mau mendalami agama dulu. Ya, kalau Ustadz Zaitun boleh, ulama. Ya, pokoknya menurut saya ulama itu pertama tafaqquh fiddin, faqih fiddin, minimal bisa bahasa Arab. Ya, Imam Suyuti menyebut ada 14 bidang ilmu ya, kalau nggak salah itu. Minimal ya bisa bahasa Arab, tahu tafsir, tahu hadis, tahu ushul fikih, tahu ini yang tafaqquh fiddin. Ulumuddin itu harus dasarnya harus dikuasai. Makanya saya negur teman saya di satu koran, saya katakan jangan kasih gelar Hakim itu Kiai Haji, karena menurut saya beliau belum. Saya juga belum. Ya, saya belum pantas disebut. Kalau doktor itu gampang. Doktor itu nggak istimewa. Doktor itu gelar doktor itu cuma asal rajin kuliah, ya, rajin nulis makalah,
nanti terakhir nulis makalah agak tebal namanya disertasi jadi doktor. Ya, tapi kalau jadi ulama, kiai haji itu nggak gampang. Pertama harus ilmunya faqih fiddin. Yang kedua namanya ulama itu pewaris nabi, ya kan? Harus mewarisi sifat kenabian. Ya, pertama dia harisun alaikum, ya, mencintai orang mukmin. Dia mendahulukan, dia sangat cinta sama orang-orang mukmin. Hidupnya untuk umat, ya, peduli sekali sama umat. Apa derita umat dia merasakan. Makanya belum tentu profesor, doktor itu ulama, belum tentu. Ulama yang sebenarnya, ya, pewaris Nabi itu dia harus concern dengan persoalan umat. Kalau umat menderita, dia sakit juga. Umat di Rohingya, di Myanmar, di mana dia ikut menderita. Dia peduli. Penyebaran paham sesat segala macam, dia harus peduli. Ya. Kalau ulama katakan nggak apa-apa, disebarkan apa nggak apa-apa, wah ini bukan kenabian nih kalau begini, ya, bukan ulama. Dia peduli dengan umat. Yang ketiga, ciri ulama juga zuhud. Ini penting karena kalau ulama nggak zuhud, dia hubud dunia itu merusak. Ya. Maka kalau kata Imam Ghazali kan begini, inna fasadar ra'iyati bi fasadil muluki, wa fasadal muluki bi fasadil ulama'i. Wa fasadal ulama'i bi hubbil mal wal jah. Ya. Rakyat rusak gara-gara penguasa rusak. Penguasa rusak gara-gara ulama rusak. Ulama rusak gara-gara gila dunia, gila jabatan. Sekarang antum lihat di Makassar ini, kalau masyarakatnya rusak, lihat sumbernya, siapa yang pasti rusak? Umaroknya kan, Umarok rusak karena ulamanya rusak. Maka segala sumber kerusakan itu kerusakan ulama, kan itu sebenarnya. Saya dan bercanda, saya katakan kemarin di kampus satu fakultas tarbiyah. Rektornya bilang di Kalimantan bilang, wah negara kita rusak begini-begini, presidennya saya bilang, sebetulnya segala sumber kerusakan di negara kita ini fakultas tarbiyah. Nah, fakultas tarbiyah dia menghasilkan guru agama. Guru agama itu tugasnya mendidik, kan gitu harusnya. Nah, kalau ini rusak, ya rusak semua. Kemarin di UPI seminar, saya bilang gitu juga, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kenapa pendidikan nggak maju-maju? Ya rusak gurunya. Oh, gurunya itu segala sumber. Kalau mau perbaiki gurunya. Kan itu sebenarnya. Ya, jadi hadirin sekalian, ini memang ini masalah kita. Jadi apa yang dilakukan oleh Stiba antum ada di sini ini strategis. Kita sedang memperbaiki sebuah generasi. Kita sedang membangun sebuah masa depan. Bukan sekedar merespon apa yang ada wajib kita respon. Kita harus merespon kristenisasi, harus merespon Syiah, harus merespon aliran sesat, harus merespon liberalisme dan sebagainya, harus. Tapi jangan lupakan bahwa kita jangan melupakan kaderisasi ulama. Karena ini kunci. Keberhasilan umat ke depan adalah apakah kita berhasil melahirkan lapisan ulama-ulama yang betul-betul mewarisi, ya, sifat-sifat kenabian. Ya paling enggak sifat wajib nabi lah, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ulama harus cerdas. Nah, ini cari orang-orang pinter. Saya sarankan Wahdah itu, cari orang pinter. Orang pinter itu enggak banyak. Ya, sebab Allah bisa menciptakan orang pinter itu sedikit. Sekarang celakanya banyak orang pinter enggak mau ngaji. Nah, mereka orang pinter itu masuknya kedokteran, ya kan? Masuknya di teknik, itu kejar itu orang pintar itu, suruh ngaji, tangkap, masukin sini Wahdah, atau udah dokter, masuk Wahdah dulu. Sebab kata Rasulullah kan, antum ingat hadis itu, al insanu ma'adzinu kama adzini dzahab wal fiddah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Manusia itu seperti barang tambang kata Rasulullah, seperti emas dan perak. Siapa yang terbaik kamu di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di zaman Islam. Umar bin Khattab itu kualitasnya jenderal ketika dia kafir. Ketika masuk Islam, jenderal juga.
Khalid bin Walid itu kualitasnya jenderal, ya kan? Masuk Islam tetap jenderal, tidak kopral, gitu loh. Jadi memang dia emas. Kalau dia emas, masuk jadi emas, kan gitu ininya. Makanya, tapi Allah itu biasanya menciptakan orang pintar tidak banyak, sedikit. Dan kalau orang pintar banyak, gawat Pak. Gak jalan kehidupan ini. Ya, makanya kalau di pesantren saya dulu ada yang pintar sekali, ada yang bodoh sekali. Gak apa-apa, manusia itu begitu. Dan belum tentu yang pintar itu lebih baik daripada yang bodoh di mata Allah. Karena bodoh dan pintar itu kita hanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah sesuai dengan kapasitas kita. Jadi nggak usah, saya kok bodoh ya. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Ya. Bukan berarti terus ada terus nggak mau berpikir, tapi kebanyakan manusia itu bodoh bukan karena dasarnya, karena malas. Makanya ini salah satu teori pendidikan yang menyesatkan itu menurut saya itu. Itu syair apa itu? Syair Arab juga itu. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa seperti mengukir di atas air. Ya Rasulullah itu dapat wahyu umur 40 tahun. Para sahabat banyak masuk Islam setelah umur di atas 30-40 tahun. Jadi ini menyesatkan. Makanya banyak orang malas setelah dia lulus sarjana, apalagi jadi profesor, sudah jadi doktor ya, doktor bidang kimia, bidang fisika, bidang ini, umur udah 40 tahun dia mah enggak belajar, sudah tua. Nggak ada itu, tua itu otak itu nggak pernah tua. Karena Rasulullah mewajibkan setiap orang mencari ilmu sampai mati. Kan itu logikanya berarti ilmu, berarti otak nggak pernah tua, gitu aja udah. Kalau dia gunakan otak dengan keras, dia belajar, insya Allah dia bisa. Saya punya mahasiswa S3 sekarang ini, umurnya 70 tahun, akuntan dia. Ya, setelah kuliah dia baru ditinggal mati istrinya, 70 tahun. Setelah kuliah dia pengen kawin lagi sekarang. Minta saya nyariin. Umur 70 tahun. Masih kuliah. Kemarin ada lulus umur hampir 60 tahun. Ada yang sebelumnya lulus umur 62 tahun. Gak apa-apa. Ya hebat, 62 tahun itu dulunya Katolik dia. Disertasinya bagus, meneliti tentang perkembangan